Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya karyawan PT. PT-nya lah dicoret. Apa hukum menabung di bank konvensional? Haram. Tidak ada bank syariah sih kok. Baik ke Bank Kinang, nabung ke bank syariah. Bank Riau Mandiri Syariah BSM, Bank Syariah Mandiri, Bank Riau Kepri Syariah, BRI Syariah, tabung bank syariah. Kami jauh bu ya, nan masuk ke siko bank konvensional. Boleh diletak bawah bantal? Jangan. Bukan dek takut pencuri, diambil bini. Bang, iko piti apa? Piti sial. Aduh piti sial. Iyo, dek apa sial? Sudah kusembunyikan kau dapat juga. Oleh sebab itu letakkanlah di bank syariah. Jangan pakai bank konvensional joleh. Bank konvensional riba haram. Tarik semua tabungan dari bank konvensional, larikan ke bank syariah. Sejak 1 tahun terakhir gaji dibayarkan transfer. Oh, wahai direktur-direktur perusahaan, rektor-rektor perguruan tinggi, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, bupati, wali kota, gubernur, kalian kalau mau dapat amal soleh, mau kutunjukkan, hai pejabat-pejabat, robah bank kalian jadi bank syariah, transfer gaji karyawan melalui bank syariah. Sedangkan saudaraku yang kerja di perusahaan, begitu gaji dapat, ambil langsung alihkan ke bank syariah. Perusahaan PT, BUMN, PNS yang gajinya ditransfer melalui bank konvensional, begitu dapat tarik alihkan langsung ke bank syariah. Bagaimana hukumnya barang-barang yang didapat secara gratis? Nyindir saya nih. Sakit juga dia. Sampai dibeli uang, apanya sih uang gratis? Saya sering mendapatkannya ketika misalnya ikut jalan santai, lomba-lomba, melukis. Perhatikan baik-baik. Peserta 20, kumpul 100.000, 100.000. Terkumpul duit jadi 2 juta. Juara 1 1.000.000, juara 2 500, juara 3 500. Diambil dari uang iuran, riba, haram, judi. Itu judi. Kumpul 100 lomba mancing. Siapa yang dapat ikan emas dapat 1 juta, ikan pantau 250.000. Judi. Tapi kalau tidak ada iuran, perusahaan yang membuat hasil dari keuntungan maraton, siapa yang ikut, itu boleh, silakan. Tapi kalau hasil dari iuran, maka itu judi. Kumpul duit main futsal, itu judi. Kecuali lomba sepak bola futsal diselenggarakan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Hadiahnya kaligrafi. Apa hukumnya beli beras dari amil zakat untuk dizakatkan lagi? Udah selesai udah. Ini udah bulan haji. Apa cerita zakat juga lagi? Ini beras 2,5 kilo. Aku beli beras ini 2,5 kilo tunai. Maka beras menjadi milik saya. Sekarang saya bayar. Aku bayarkan ini beras sebagai zakat fitrahku bulan ini tunai. Sekarang beras ini milik siapa? Kita ulang balik. Memang kalau kurang cairan payah nangkap. Saya datang ke masjid membeli beras. Aku beli beras ini 2,5 kilo tunai. Sekarang beras punya siapa? Punya saya. Lalu beras ini saya bayarkan. Aku bayarkan zakat fitrahku tahun ini tunai. Sekarang beras punya siapa? Beras punya 8 asnaf. Nama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah min sabil. Sekarang saya beli lagi beras itu. Aku beli beras ini 2,5 kilo tunai. Sahkah jual belinya? Tidak. Karena bapak ini bukan pemilik beras. Kita tak boleh menjual barang yang bukan milik kita. Aku jual sawit 2 kapling tunai. Punya siapa? Entah.
Mana bisa? Kecuali dia memang tukang jual beras. Dikumpulnya 2,5 kilo, 2,5 kilo, dibuatnya 100 kresek. Itu boleh. Tapi kalau beras itu juga, aku beli, aku jual, aku beli, aku jual, aku beli, aku jual. Lama-lama kuyah. Akadnya sudah bermasalah. Makanya saya berpegang kepada mazhab Syafi'i. Saya kalau bayar zakat fitrah dari sejak pulang dari Maroko 2008, ini 2018, sudah 10 tahun tak pernah saya bayar zakat fitrah pakai uang, tak pernah. Saya bayar zakat fitrah pakai beras. Saya beli beras, masukkan ke kresek, saya sendiri nyerahkan. Aku bayarkan zakat fitrah untuk aku bayarkan zakat fitrah untuk keluargaku, aku bayar zakat fitrah untuk anakku, aku bayar zakat fitrah untuk emakku. Bawa, jangan malas bawa beras. Beli beras, bayarkan beras. Kalau mau berpegang pada mazhab Syafi'i. Tapi kalau mau pegang mazhab Hanafi, pakai duit. Ini banyak orang campur mazhab, dari rumah Hanafi sampai masjid Syafi'i. Apa hukumnya bermain game online? Kau kerja di Pemda, makan dari pagi semuanya ditanggung negara. PNS itu semuanya ditanggung negara. Anaknya 2 ditanggung negara. Anak ketiga tanggung sendiri. Ada rumah dinas, ada mobil dinas, ada anak dinas, ada bini dinas. PNS bini pertama itu ditanggung negara, bini kedua baru tanggung sendiri. Itu enaknya PNS. Oleh sebab itu maka semua yang kau makan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Masuk jam 8 pagi, keluar jam 4 sore, ceklok sampai di kantor kau main game online, nembak musuh yang tak mati-mati. Kau makan haram, makan haram. Wa may yaghlul, siapa yang curang, dia diterima Allah yaumul qiyamah, dia akan membawa kecurangannya hari kiamat. Oleh sebab itu hati-hati. Ingat, Allah bersumpah 6 kali demi waktu. Waktu subuh, was-subhi idza tanaffas, waktu fajar, wal fajri wa layalin ash, waktu duha, wa duha wa layli idza saja, waktu siang, wan nahari idza tajalla, waktu petang, wal asri innal insana lafi khusri, waktu malam, wal laili idza yaghsha. 6 kali Allah bersumpah demi waktu. Maka jangan buang waktu hanya dengan main game online. Ustaz, sampai sekarang pernah main game online? Tak pernah juga. Tak tahu saya juga. Gimana hukumnya bunga bank Pak Ustaz? Haram. Bunga plastik yang halal. Bunga bank haram. Ibu nabung di bank 1 miliar. Dapat bunganya 10 juta sebulan. 10 juta itu haram. Jadi kemana kami buat? Pindahkan dari bank konvensional ke bank syariat. Bank muamalat, bank syariah mandiri, bank Riau Kepri syariah. Itu yang punya daerah kita. Pindahkan. Insya Allah bank Riau Kepri akan berubah konversi dari bank konvensional menjadi bank Riau Kepri syariah. Takbir. Sudah disetujui oleh Dewan Komisaris. Seluruh bupati, gubernur, wali kota sudah setuju. Insya Allah akan menjadi Bank Riau Kepri Syariah. Pindahkan semua tabungan-tabungan kita. Jadi Pak Ustadz, bunga bank kami ini kami campakkan ke laut? Jangan. Jangan campak ke laut. Jadi kemana? Serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak. Panti jompo, anak yatim, fakir miskin, MDA, boleh. Ke Masjid Al-Ikhlas boleh? Oh, tidak. Bawa sekarang. Apa hukum dana talangan haji dan umroh? Ngutang untuk berangkat haji. Assalamualaikum Bu Ajah. Ya. Boleh saya pinjam duit Bu Aja, saya mau berangkat haji. Kapan Pak Ustadz berangkat haji? Kalau di Pekanbaru Riau, store 2017, berangkat 2031. Store 2017, ku bayar sebulan 1 juta, berarti kalau 30 juta, 30 bulan. 30 bulan,
insya Allah 3 tahun lunas, maka boleh. Dengan syarat apa? Ada yang diharapkan untuk membayar. Oh, datang kotaknya. Ada yang diharapkan untuk membayar. Apa yang Ustadz harapkan membayar? Aku ada kebun sawit, agak beberapa batang. Nanti kalau harganya naik, ku bayar. Selama ada yang diharapkan membayarnya, makanya boleh. Yang tak boleh itu, Bu aja pinjam duit mau berangkat haji. Apa pembayarnya? Kuserahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu tak boleh. Kalau ada pembayarnya boleh. Gimana kalau kami minjamnya ke bank? Tak bisa, karena duitnya riba. Duit riba dipakai untuk haji, hajinya tak diterima. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur karena kau berangkat pakai duit Makanya balik haji tak ada perubahan. Heran aku nengok Pak Haji itu, udah bolak balik haji tak ada perubahan. Dulu sebelum berangkat haji bercelana pendek, sekarang balik haji tak bercelana sama sekali. Haji mabrur itu tandanya bukan mukanya putih. Oh, ku tengok wajah Pak Haji balik dari Mekah putih. Itu bukan tanda haji mabrur, itu tanda tidur di hotel tak pernah ke masjid. Yang putih jangan tersinggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru, bagaimana hukumnya di dalam Islam apabila di saat kita wafat organ tubuh kita diwakafkan kepada mereka yang beriman? Karena saya membuat surat wasiat, jika saya meninggal seluruh organ tubuh saya wakafkan kepada mereka yang beriman. Fatwa Darul Ifta Al-Misriyah, rumah fatwa Mesir di bawah Al-Azhar, boleh hukumnya mendonorkan. Donor kornea mata, donor katup jantung, donor buah pinggang. Donor itu artinya tidak dijual, karena itu bukan punya kita, itu milik Allah. Tidak boleh kita menjual yang bukan milik kita. Tak boleh kita memberikan, menghibahkan, mewakafkan yang bukan milik kita. Adapun ini donor, mengapa dibenarkan? Karena mengembalikannya, hazihi ummatukum ummatan wahidah. Umat ini dianggap sebagai umat yang satu. Masuk dalam kerangka ta'awun, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah, jadi kalau ada orang mau wasiatkan begitu, ahli warisnya jangan ngambil keuntungan. La yuhabu la yuba'u, tidak boleh diperjualbelikan. Jangan mengambil duit dia dari situ. Kalau murni sama seperti donor darah bisa, tapi kalau dia ambil keuntungan dia jual, maka tak boleh. Bukan fatwa saya selalunya menjawab itu, menyampaikan sosialisasi fatwa saja. Demikian tentang masalah donor kornea mata, donor katup jantung, donor buah pinggang dan lain sebagainya. Ya, terima kasih. Bagaimana pandangan Ustadz terhadap dosen yang mengajarkan liberal? Hai bapak-bapak dosen liberal, pertama engkau diluluskan pemerintah untuk mengajarkan yang halal-halal, maka engkau sudah menggunakan jabatan bukan pada tempatnya. Yang kedua, andai kau mengajarkan liberal, bebas, tak ada ikatan, semua agama benar, tidak ada hukum yang absolut, semua kebenaran sama, maka nanti ketika engkau tobat, mahasiswamu belum tentu tobat. Betapa banyak dosen-dosen liberal waktu masih muda, ya setelah umur 60 pensiun, umur 70 tobat, tapi murid-muridmu tidak tobat, mengalir dosa jariah. Ismasita, hidup sesuka hatimu. Kau mau jadi liberal, silakan. Kau mau jadi sekuler, silakan. Kau mau jadi ateis, silakan. Fa innaka mayyit, tapi ingat kau akan jadi mayat, mati dimakan cacing tanah. Silakan liberal, silakan sekuler, mati dimakan cacing tanah.
Lah, like and share. Bagaimana hukum bertorikoh? Torikoh artinya jalan. Torikoh artinya jalan. Abdul Somad bisa sampai ke masjid ini karena ada jalan. Kebetulan jalannya disusun oleh Imam Abdul Qadir Al-Jilani, maka disebut dengan Torikoh Qadiriyah. Kebetulan jalannya disusun oleh Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, disebut dengan Thariqah Syadziliyah. Kebetulan jalannya disusun oleh Syekh Bahauddin Naqsabandi, maka disebut dengan Thariqah Naqsabandiyah. Kebetulan jalannya disusun oleh Syekh Abdullah Syattari, maka disebut jalannya Thariqah Syattariyah. Kebetulan jalannya disusun oleh Syekh Ahmad Al-Badawi, maka thariqahnya disebut dengan Thariqah Ahmadiyah, tapi bukan Mirza Ghulam Ahmad Nabi palsu. Nah, jadi jangan kelahi antara jalan-jalan ini. Ada yang jalan kemari melalui jalan aspal, ya nyampe juga. Ada yang jalan kemari melalui jalan sawah, ya sampai juga. Ada yang nggak jalan aspal, nggak jalan sawah, tapi lewat rumah-rumah orang sampai kemari, ya sampai juga. Yang penting jalan. Yang nggak boleh itu nggak jalan. Jadi bertorikoh itu adalah dengan berjalan. Karena torikoh itu jalan cara berzikir. Ada zikirnya pakai suluk Naqsabandiyah. Ada gabungan antara Naqsabandiyah dengan Qadiriyah Abah Anom. Namanya TKN, Torikot Qadiriyah wan Naqsabandiyah. Ini jalan semua. Maka kita ikuti ulama. Maka apa yang sesuai, kebetulan ulamanya ikut jalan Abdul Hasan Asy-Syadzili, ya ikut. Mereka itu dapatnya dari mana? Saya nanya, saya kan nggak ngerti, nggak paham, jadi saya tanya Mursyid Syadziliyah, Syekh, namanya Syekh Muwaffaq dari Suriah, Syekh, ya, itu gimana sih ceritanya torikoh? Oh, jadi ulama itu Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili menyusun zikir-zikir, lalu dia susun, dia kasih ke muridnya. Karena kalau diamalkan semua orang nggak sanggup, dia pilih yang mudah-mudah, nih amalkan. Jadi sebetulnya guru-guru kita memberi kita zikir. Yang penting berzikir, ikhlas, suci, insya Allah sampai menuju ridha Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Engkau yang ku maksud, ridhamu yang ku cari. Berzikir itu nyari ridha Allah. Jangan zikir supaya bisa jalan di atas air. Apa jalan di atas air? Jembatan udah banyak. Apa hukum nyanyian Barat dan India? Siapa yang suka lagu Barat, nanti pas sakaratul mautnya itu yang keluar. La ilaha illallah, what can I do? La ilaha illallah, no one no cry. Siapa yang suka lagu India, nanti pas sakaratul maut itu yang datang. Satu sel sama kita baca. Hukum memberi uang minyak kepada petugas yang menikahkan penghulu nikah. Iyalah, kalau tadi kasih minyak mati motornya. Ini maksud uang minyak ini sodakoh dari Sohibul Bait. Dulu KPK, Irjen Inspektorat Jenderal Jakarta tidak membolehkan nikah di rumah. Karena kalau nikah di rumah Pak Kua datang, ketika Pak Kua datang harus dibayar, maka nikah harus dibalai nikah dulu. Sekarang dibolehkan balik. Untuk apa? Supaya jangan sampai ada pungli pungutan liar. Kalau tak ada ditetapkannya, datang dia hari Ahad. Hari Ahad kan bukan hari kerja. Kerjanya aslinya nikah itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Akad itu. Lalu dibuat pestanya Ahad. Tentu dia dipanggil, lalu kemudian diberikan dia uang sangu hati segala macam. Maka kalau tidak ditetapkan, itu sama seperti hadiah. Apa hukum mengambil daun semak untuk lalap? Yang semak itu milik orang. Mau minta izin yang punya tanah, tak tahu. Ada kiai balik kenduri. Dongo cito kau baik-baik. Walaupun uang belum makan kok payah konsentrasi. Ada kiai buya balik kan dui. Rupanya waktu kenduri tadi makan daging, tersangkit di gigi, dicungkil pakai lidah, no. Sampai ke tepi jalan,
diambilnya lah dahan kayu pagauang mah ada dahan kayu pokok-pokok teh. Nah, dicungkilnya. Alhamdulillah sampai rumah mati. Rupanya kayu tadi di akhirat segodang kayu balak. Itu diceritakan oleh MH Ainun Najib dalam buku judulnya Selilit Sang Kiai. Jadi jangan main-main masalah ini. Oleh sebab itu maka kita mesti minta izin. Kambing awak lopeh kan memakan tanaman orang. Orang pun bangi. Kenapa kambing kamu makan? Tanyalah kambing. Kambing nan dipogang talinya. Kalau orang nan dipogang cakapnya. Kalau ada orang nan tidak bisa dipogang cakapnya, ikenya pakai tali. Jawab tambeknya. Oleh sebab itu maka tuan-tuan yang menanam, katakan ke tetangga sebelah, ini tanamanku ini yang daun-daun kalian makanlah. Itulah gunanya sholat berjamaah ke masjid. Selesai salam bisa kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, ya Pak Haji yang punya tanah di samping, iya itu selalu kami ambil daunnya, ambil. Buahnya Pak Haji jangan, daun ambil, daun ambil, tapi buah bayar. Sekecil apapun, sekecil apa yang kita ambil harta orang. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan, sebesar biji sawi akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, pucuk ubi, daun lalap bisa jadi dia akan menjadi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. كدت ترى